sastra ini gitu kan, berarti saya memikirkan bahwa oh ini saya harus menuliskan apa ya ke dalam manfaat belajar sastra. Nah, Kak, eh, kemudian tinggal kita mencari poin-poinnya, pokok-pokok tulisan kita itu atau outline kita, kerangka kita gitu kita tinggal tuliskan ya. Oh berarti yang pertama itu adalah menjelaskan apa sih sastra itu mohon maaf ibu ya bapak ibu, saya akan contohkan sesuai dengan bidang kajian ilmu saya. Sebentar bapak ibu. Nah kembali ya ke menyusun garis besar pokok-pokok atau kerangka dari esai yang akan kita buat. Nah setelah eh, tema kita sudah tahu, kemudian tujuannya kita sudah tahu ya apa tujuan penulis itu. Nah, kita langsung kita bisa membuat outline-nya. Oh, kemudian tadi yang pertama adalah kita coba eh, misalkan pengertian-pengertian dari sastra itu apa, kemudian apa sih fungsinya menurut eh, para ahli itu seperti apa. Kita bisa ungkapkan ya di paragraf-paragraf pertama, terus kemudian ya, berlanjut ke bagaimana apa sih peranan sastra itu di dalam dunia pendidikan. Nah itu kan kita ulas lagi ya. Terus jadi eh, pokoknya disebutkan dari awal sampai akhir tentang kerangkanya itu sendiri ya. Dan kemudian di sini ada mengumpulkan bahan-bahan penulisan ya, artinya apa, referensi-referensi buku-buku ya. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, misalkan saya ingin menulis tentang sastra. Mungkin di sini saya mengutip bahwa misalkan sastra itu do's and util. Nah, kalian itu apa sih? Apa sastra itu do's and util itu? Nah, itu akan ada kalimat pengertian dari akar sastranya. Nah, Bapak Ibu juga seperti itu ya. Pasti misalkan menuliskan tentang artikel populer tentang apa, misalkan pendidikan karakter di dalam uh, pendidikan agama Islam itu kan ada sumber-sumber referensi ya, yang bisa dirujuk dan nanti bisa dituliskan di dalam sumber referensi di dalam artikel populer itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, selanjutnya adalah mengkaji kembali ya. Setelah kita menyusun apa yang mencari berbagai sumber referensi gitu kan, outline sudah ada, kemudian daftar referensi itu sudah ada. Bapak Ibu semua tinggal mengkaji kembali sistematika outline yang telah disusunnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua tinggal istilahnya itu menyatukan referensi dengan apa yang nanti di dalam outline itu kemudian kembangkan menjadi paragraf-paragraf, kemudian dimasukkan sumber referensi untuk memperkuat apa yang menjadi uh, apa ya ide gagasan Bapak Ibu semua gitu di dalam tulisan ya. Dan selanjutnya mengembangkan outline menjadi sebuah karangan ya, untuk mengembangkan garis-garis pokok penulisan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa memang ini mengkaji kembali sistematika itu mungkin lebih kepada membaca benar ya sih urutannya seperti apa, kemudian setelah itu dikembangkan gitu. Jadi tahap kelima dan keenam ini bisa kita satukan sebenarnya setelah menyusun, oh iya benar nih susunan outline-nya seperti ini, kemudian dikembangkan ya menjadi
susunan paragraf Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya setelah karena mengembangkan outline, yaitu yang terakhir adalah mengkaji atau mengedit kembali. Nah, ini Bapak Ibu semua ya yang ingin saya sampaikan, bahwa pentingnya Bapak Ibu semua dalam mengedit tulisan hasil ketik Bapak Ibu semua sebelum dikirimkan, misalkan ada tugas dari dosen gitu kan, ataupun misalkan Bapak Ibu semua sebelum mengirimkan ke redaksi gitu kan, misalkan Bapak Ibu semua ada keinginan untuk mengirimkan artikel populer Bapak Ibu semua ke media massa, itu bisa. Tapi sebelum dikirimkan tentu harus ada proses penyuntingan ya, atau mengedit ya, penyuntikan untuk mengedit. Nanti bagaimana caranya, kalaupun Bapak Ibu semua ingin berdiskusi tentang bagaimana cara mengedit artikel ini, bisa ya, nanti kita diskusi saja. Tapi saya sampaikan bahwa mengedit sebuah artikel bisa, selain membaca itu adalah kita bisa menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang sudah tidak zamannya ya, tapi memang kita bisa menggunakan alternatif, yaitu apa? Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu secara daring bisa ya, secara luring, ataupun kita sudah terinstall aplikasinya di gawai, itu juga bisa ya. Itu kita harus siapkan ke BBI. Artinya apa? Apabila ada misalkan kata-kata tertentu yang kita ragu bahwa itu baku atau tidak dalam bahasa Indonesia, kita bisa ketik di KBBI. Dan KBBI ada secara leksikon ya, misalkan secara kosakata yang tidak baku, bisa menggunakan juga CPB ya, penyuntingan, aplikasi penyunting ejaan bahasa Indonesia gitu. Ada aplikasi CPB. Dan kemudian yang ketiga adalah Google Doc. Mungkin Google Doc itu lebih kepada apabila kita salah ketik, itu bisa dideteksi di Google Doc gitu. Nah, itu sekedar tips saja Bapak Ibu semua ya, walaupun tidak ada di modul ini. Nah, kalau Bapak Ibu semua melihat di sini hendak dibawa kemana mahasiswa kita, sebuah pemikiran reflektif ini merupakan contoh dari artikel populer yang Ibu Dr. Emah ya, ini Ibu Dr. Emah Huzaimah yang membuat dan disampaikan di modul bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Rianto pernah menulis di media massa? Ya, saya juga pernah Bapak Ibu semua. Ini di Buletin Smart Campus ada ya. Saya pernah menulis, ini judulnya Meluncukan Potensi Mahasiswa dalam Menulis di Tengah Pandemi. Ini juga pernah ada ya, tentang pendidikan, tentang sastra pun saya pernah menulis ya, tentang itu artikel populer. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mungkin ada yang tidak dipahami di menu tugas itu nanti ada ya, ada tugasnya adalah Bapak Ibu semua mencari satu buah artikel populer, mau di koran maupun di bulletin ataupun misalkan di website gitu ya, tapi yang jelas adalah itu artikel populer gitu ya. Nah, silakan nanti ada pertanyaan di sana ya, contohnya bagaimana kesimpulan dari artikel yang Bapak Ibu semua catat, yang Bapak Ibu semua baca, itu semuanya ada di sana. Ada di 4 poin pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu semua tinggal baca, kemudian jawab, dan itu saya beri waktu 1 minggu ya untuk menganalisis sebuah artikel populer. Silakan ya, bebas apa saja artikelnya, tapi mungkin agar lebih baik bisa tentang pendidikan agama Islam gitu, ataupun
apapun ya, tentang pendidikan secara umum pun boleh, tidak apa-apa. Nah, ini yang dapat saya sampaikan ya tentang artikel populer itu. Pada intinya Bapak Ibu semua, saya pun yakin sudah pernah, Bapak Ibu semua pernah membaca mungkin ya, bahkan mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah, aduh ini kok terputus. Assalamualaikum Bapak Ibu, Pak Yusuf, Pak Roni. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar, ini apakah tadi lama gitu? Ya, begitu ya Bapak Ibu. Tadi sampai mana ya saya menjelaskan yang disampaikan di sini. Tadi soalnya saya sempat terlempar jadi tidak tahu sampai mana tadi. Saya sudah menjelaskan sampai ini tadi tentang, oh, ya, ini sampai 7 poin yang mengkaji atau mengedit sudah ya. Ya, berarti sudah ya. Bapak Ibu semua yang ingin dapat saya sampaikan seperti itu, ya nanti kita diskusi saja Bapak Ibu, apabila ada yang ingin sampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh Bapak Ibu ya, karena minggu kemarin pun saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan terkait dengan karya ilmiah ya, nulis karya ilmiah, boleh disampaikan untuk minggu ini. Ya kan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua apabila ada yang sampaikan. Pak Yusuf ya, silakan Pak Yusuf. Uh, ya, Pak Yusuf, saya ulangi ya pertanyaan Pak Yusuf, apakah ada perbedaan artikel artikel ilmiah gitu maksudnya dengan artikel populer gitu Bapak Ibu, Pak Yusuf. Oh iya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf ya, yang saya tangkap semoga benar ya tadi. Jadi intinya adalah ketika Bapak Ibu semua menulis tentang artikel populer, ya, itu kan ketika Bapak Ibu semua sudah membaca apa yang contohnya Bu Dr. Emma sampaikan di sana, ya, tentang artikel populer. Jadi pada intinya adalah bahasa-bahasanya itu bisa dipahami, ya, seperti uh, ini ada kata-kata seperti ini, ya. Seorang mahasiswa baru bertanya kepada saya dalam sebuah kegiatan kontrak belajar di kampus, bisakah ibu memberi pencerahan kepada kami? Saya bingung bu, untuk apa sebenarnya saya kuliah? Mengapa pula saya masuk tarbiyah? Padahal belum pasti juga saya akan menjadi guru. Nah, kalimat ini Bapak Ibu semua tentu bisa dimaknai, tentu bisa dipahami secara uh, umum ya, secara oleh siapapun ketika membaca kalimat ini. Bahasa itu kan bahasa lisan ya, bahwa apa yang Ibu Emma, Bu Dr. Emma dengarkan kemudian dituliskan kembali, itu kan bahasa populer, bisa dimengerti. Namun akan ada perbedaannya tentang apabila kalimat tersebut menjadi uh, artikel ilmiah ya, begitu Pak Yusuf. Jadi mungkin itu merupakan data. Datanya apa? Bisa jadi itu wawancara dengan seorang mahasiswa, maka akan penulisannya itu akan berbeda ya. Misalkan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama misalkan salah satu mahasiswi di kampus ya IN gitu kan, menyatakan bahwa apa gitu kan. Jadi bukan bahasa lisan pada umumnya yang kemudian hanya dituliskan ke dalam apa ya, tulisan gitu, tapi ada kaidah-kaidah ilmiah yang memang seharusnya tidak digunakan di dalam artikel populer ketika ilmiah itu ada gitu Pak Yusuf. Jadi misal kemudian yang dimaksud dengan redaksi di sini, saya menangkapnya mungkin apa bedanya dengan yang di koran gitu ya Pak Yusuf, seperti itu. Nah, kalau secara umum artikel populer ya itu yang ada di koran, ada yang ada di buletin gitu kan, ada yang di rubrik opini gitu kan. Itu merupakan artikel populer Pak Yusuf. Jadi berdasarkan pemikiran, ya, berdasarkan pemikiran si penulis itu kemudian dijelaskan menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh khalayak umum. Nah itu kata kuncinya antara menulis ilmiah, menulis artikel populer dengan menulis artikel ilmiah. Jadi misalkan nih Pak Yusuf ya, saya menulis artikel ilmiah ya, tentang sastra, peran sastra di dalam dunia pendidikan ya. Saya terbitkan nih di dalam sebuah jurnal. Ada kemungkinan Pak Yusuf tidak akan memahami apa yang saya jelaskan tentang sastra itu, dalam artian eh, karena bidang kajian ilmu kita beda. Tapi kalau saya membuat sebuah artikel populer di dalam ketika saya ingin menerbitkannya di mana, di koran misalkan, ataupun misalkan di sebuah website ya, website yang resmi tentunya, misalkan tentang website tentang pendidikan gitu kan, maka ketika saya menuliskan artikel populer itu akan dipahami juga oleh Bapak ya, Pak Yusuf ataupun Pak Fatoni ataupun yang lainnya, semua bidang kajian ilmu itu, oh ya, bisa memahami apa sih peran sastra di dalam dunia pendidikan itu. Nah itu kan tergantung minatnya kembali sih sebetulnya. Kalau misalkan saya harus membaca tentang apa eh, artikel tentang ekonomi ya, misalkan saya, walaupun saya di dunia pendidikan tapi saya harus membaca artikel yang tentang ekonomi, setidaknya saya memperoleh ilmu di sana gitu. Kalau dulu sempat, karena saya pernah menjadi seorang juri di Fakultas Syariah itu, itu tentang ekonomi syariah.
kalau saya memang kajiannya mengkaji bahasanya baik nih. Ketika saya membaca, saya bisa memahami apa yang disampaikan penulis, maka ya sudah bagus artikel populer tersebut. Begitu Pak Yusuf, kita terjadinya bisa dipahami. Ya, jadi penyederhanaan dari buku redaksi Pak. Jadi artikel ilmiahnya dari ilmiahnya itu bisa bisa disederhanakan kembali agar orang-orang itu paham tentang ilmu atau ide-ide gagasan yang digali itu. Betul Pak Yusuf ya. Tapi mungkin yang Pak Yusuf katakan itu redaksi itu mungkin saya bisa luruskan bahwa eh, kalau saya mengirimkan ke redaksi gitu kan, redaksi ini adalah eh, penerbit ya, penerbit orang yang mengedit, orang yang misalkan saya mengirimkan ke redaksi Buletin Smart Kampus kan gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi redaksi itu kan seperti apa ya, meja redaksi, seperti pengelolanya gitu. Pengelola apa? Buletin Smart Kampus ya ada di IN. Meja redaksi ada, artinya saya mengirimkan artikel populer saya ke meja redaksi dan itu akan diterbitkan di Buletin Smart Kampus. Nah seperti itu Pak. Betul. Ya, kami Pak. Kami Pak Yusuf. Jadi memang Bapak Ibu semua nanti juga akan ada tahap-tahapan ya dalam menulis skripsi ya. Tapi saya mungkin uh, memang mata kuliah bahasa Indonesia itu secara umum kaidah-kaidahnya gitu. Ketika Bapak Ibu semua bagaimana menulis entah itu tugas ataupun menulis skripsi nanti. Ya, saya bingung dulu ya. Uh, apa ya, saya pernah mengajar di pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris saya pernah, ya mungkin kan tidak menjurus ke bagaimana saya memberikan pemahaman kaidah kebahasaan dalam menulis ilmiah. Hanya mungkin ketika saya mengajar di pendidikan bahasa Arab ataupun tadris bahasa Inggris itu ya, ya ini yang saya gali itu lebih kepada artikel-artikel populer agar mereka mau memberikan ide gagasannya walaupun mungkin dalam bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesianya gitu. Jadi beda. Mungkin kan di sini di pendidikan PAI gitu ya, di Pendidikan Agama Islam itu kan penyampaiannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Maka di sini juga dari awal ketika dulu Pak Warek satu Dr. Saifuddin itu mengatakan ayo bahasa Indonesia juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap mahasiswa agar mahasiswa PJJPA ini aktif juga dalam menulis. Bapak Ibu semua juga nanti kedepannya mohon mungkin apabila Bapak Ibu semua ingin menerbitkan sebuah artikel ataupun Bapak Ibu semua juga ingin menerbitkan entah itu artikel populer atau ilmiah Bapak Ibu semua ya, insya Allah saya juga akan bantu seperti di jurnal gitu kan, ada jurnal bulu Indonesia ataupun Bapak Ibu semua mungkin ingin saya coba ingin di Bulletin Smart Kampus di IAIN bagaimana ya, mungkin saya akan memberikan uh, uh, semacam tipsnya dan kemudian juga ini tinggal kontak editornya gitu aja. Nah, silakan Bapak Ibu semua, mungkin ada yang disampaikan lagi. Baik, Pak, mungkin. Ya, Pak. Pak, apakah ada apa namanya perbedaan antara artikel ilmiah dengan artikel populer? Terus, apakah masing-masing itu mempunyai ciri khas tersendiri, Pak? Ya, ini pertanyaannya tadi mohon maaf Ibu ya Bu Eka sama dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Artinya memang
kata kuncinya adalah ketika artikel populer itu bisa difahami oleh sebuah halayak, yaitu bisa dikatakan artikel populer. Tapi kalau misalkan artikel ilmiah itu bisa jadi yang bisa memahami adalah orang-orang yang si pembaca-pembaca yang memang skopnya adalah dia mempelajari bidang keilmuannya. Sekarang kalau saya Bapak Ibu ya, saya sekarang dituntut untuk membaca artikel ilmiah populer ya, maaf, artikel ilmiah populer, artikel ilmiah yang bidang matematika misalkan ya, tentang misalkan tentang matematika yang memang saya kalau sudah saya pelajari ya, tapi kan tidak mungkin saya bisa memahami secara utuh gitu. Ataupun misalkan saya disuruh membaca tentang ilmu fisika misalkan, nah saya mungkin bisa membaca, hanya mungkin tingkat pemahaman saya akan lama gitu untuk memahami yang ada di dalam artikel ilmiah tentang fisika atau matematika. Nah, tapi beda. Misalkan artikel ilmiah itu yang misalkan tentang matematika ya. Misalkan matematika itu bisa jadi yang artikel ilmiah yang matematika itu diubah oleh si penulis itu dalam artikel ilmiah populer dengan bahasa yang bisa dipahami oleh halayak membaca pada umumnya ya. Jadi siapapun bisa membaca, tapi nanti mungkin dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain ataupun tentang secara umum itu bisa difahami gitu. Jadi kata kuncinya IPK bahwa perbedaannya adalah bisa tidak dipahami oleh halayak umum begitu ya IPK. Iya gitu Bu, IPK mungkin bisa ini sudah ada batas waktu 8 menit lagi Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang disampaikan lagi. Ya, siapa ya? Ya, ya baik. Terima kasih Pak Yusuf. Artinya artikel ilmiah populer ini apakah harus, kalau Bapak mungkin bertanya misalkan ke dalam bertanyanya ke siapa, ke seorang editor ya, ke meja redaksi, iya jawabannya iya. Kenapa? Karena memang kita butuh ilmu-ilmu yang segar, yang memang kontekstualnya sedang isu-isu yang sedang sekarang sedang hangat itu apa gitu. Jadi pembaca itu akan lebih senang membaca, oh iya ini sedang hangat nih isu-isu ini, masalah-masalah ini sedang hangat dibicarakan saat ini. Dia bisa dibuat dalam bentuk artikel ilmiah populer dan kemudian dibaca, itu jawaban yang memang setiap penerbit ya, setiap saya misalkan sebagai editor di jurnal saya ya, ketika isu-isu itu harus diutarakan lagi ya, harus yang terbaru ini gitu. Nah begitu Pak Yusuf, jadi kan memang sesuai dengan zamannya, perkembangannya, ilmu pendidikan seperti apa ya, oh sekarang sedang dialami ya, itulah yang kita gali lebih dalam saat ini. Begitu Pak Yusuf. Jadi bisa dikatakan begini Pak, ya lebih baik yang saat ini, isu-isunya saat ini atau masalah-masalah yang up to date atau yang mempunyai novelty gitu. Novelty itu adalah tingkat kebaharuan yang memang sedang dialami sekarang. Jadi dibandingkan dengan masalah-masalah yang lalu mungkin sudah diketahui jawabannya dan lain sebagainya, itu bisa mungkin lebih kepada pembaca itu tidak akan berminat gitu untuk membacanya. Begitu Pak Yusuf. Saya mau bertanya lagi Pak. Silakan Ibu Eka.
kalau misalnya dalam menulis sebuah artikel, Pak, misalnya kita mengutip dari artikel orang lain itu, apakah harus Iya, disertakan dengan anunya alamat misalnya apa atau nama pengarang yang sebelumnya, Pak? Terus kalau misalnya seandainya iya, kita tidak menuliskan, apakah bisa itu dinamakan dengan apa? Plagiat itu, Pak? ya, baik, mereka, mereka, eh, ya, baik, terima kasih mereka ya. Jadi ketika mereka itu menuliskan sebuah artikel dan kemudian mengutip ya kalimat satu kalimat saja itu harus dicantumkan Bapak Ibu semua. Siapa yang menuliskan kalimat tersebut? Ya, artinya apa? Di sini kita kan membaca dan kemudian ide-ide gagasan kita memang dari berbagai sumber referensi. Oh iya, ini ungkapan yang dikatakan oleh, kecuali apa kita apa ya, membaca banyak artikel, ya, membaca banyak artikel populer, kemudian itu kita timbul bahasa kita sendiri dalam menyimpulkan, ya tidak apa-apa tidak mencantumkan. Tapi kalau misalkan kita satu kalimat itu ada milik orang lain, ya bahwa oh misalkan ya pendidikan agama Islam itu adalah apa bla 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 gitu kan, itu merupakan kalimat, misalkan Bu Eka mengutip karya Pak Yusuf ya, eh, Pak Yusuf sudah menerbitkannya di sebuah buletin, misalkan di buletin Smart Campus, sehingga Bu Eka itu ketika akan membuat itu harus mencantumkan sumber referensinya ya. Kalau misalkan baik apa sesuai kaidahnya, tentu sesuai kaidah. Misalkan di sebuah internet ya, kita juga harus paham. eh, ini ada pertanyaan ya, memang apakah apa apakah artikel ilmiah itu maaf, apakah harus HTTPS itu kan di ini kemudian dicantumkan ya, ada kaidahnya ya. Yang penting adalah siapa penulisnya itu harus jelas. Jadi website pun harus jelas Bapak Ibu semua, siapa penulisnya, siapa websitenya, website resmi gitu. Dan kemudian dalam kurung diakses pada tanggal sekian. Dan satu lagi Ibu Eka mungkin tipsnya adalah jangan mengcopy paste kalimat yang Pak Yusuf tadi ketik di artikel sebelumnya, tapi adalah harus memparafrasekan ya, harus memparafrase Bapak Ibu semua. Nah, ini 2 menit lagi, nanti mungkin ada yang mengangkat tangan Ibu Umi ya. Nah, nanti dulu ya. Nanti Ibu Eka tinggal ketika sudah memparafrasekan itu, kemudian dalam kurung, buka kurung, misalkan kalau karena di sini Muhammad Yusuf Effendi, berarti kita ketik Effendi, koma tahun berapa diterbitkannya, misalkan 2022, buka tutup kurung. Dan kemudian di bawahnya nanti tuliskan daftar di dalam, uh, bisa ada sumber referensi ya atau daftar pustakanya, itu diketikkan alamat emailnya ya, dan kemudian tadi namanya dulu, kemudian tahun berapa, kemudian apa judul artikel yang Pak Yusuf ketik ya, ya apa judul artikel yang Pak Yusuf buat, kemudian siapa yang menerbitkannya, kemudian HTTPS-nya tinggal disertakan. Nah seperti itu Ibu Eka. Saya Pak, terima kasih. Kalau misalnya boleh nambah tanya, belum Ya jelas Bu. nih, Pak. Misalnya Cuman kalau ini misalnya kayak nanti Bu kita apa eh ganti ruang lagi nih biar oh, nambah, soalnya udah tinggal 1 menit lagi, apa oh iya Pak. ganti ruang virtual lagi atau gimana, kita ulang lagi Bapak Ibu, karena Bu Uwi juga ingin bertanya. Kita ganti ruang lagi ya Pak Yusuf, klik lagi saja ya, ini saya matikan dulu, nanti Bapak Ibu semua nanti saya ingin sampaikan nanti link daftar hadirnya saya bagikan di link yang apa Google Meet berikutnya. Maaf saya katakan dulu ya Bapak Ibu semua. Saya Pak. Ya, ya mereka nanti di link yang berikutnya.